Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Seperti kisah misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Khodam, sosok gaib pendamping manusia. Bakri adalah anak yang masih sekolah menengah ke atas. Hidupnya masih wajar seperti anak yang lainnya. Kegemarannya bermusik. Waktu itu, dia sedang berkunjung ke rumah kakeknya yang berada di Banyuwangi. Lama juga dia tidak menjenguk nenek dan kakeknya di sana. Entah mengapa, beberapa minggu ini Bakri sering sekali bangun di tengah malam. Dia selalu bangun di jam 2 pas. Tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Bakri selalu heran karena sudah hampir 3 minggu dirinya bangun di jam yang sama. Dirinya sudah mencoba berbicara terkait kondisinya tersebut kepada ayah dan ibunya. Namun, ayahnya hanya berpikir bahwa Bakri hanya sedang lelah dan banyak pikiran di sekolah, tugas pelajaran, pertemanan, dan lain-lainnya. Sementara itu, Bakri tetap tenang dan tidak membesarkan masalah itu. Hanya saja Bakri sedikit kesal dengan dirinya yang selalu bangun jam 2 pagi. Saat itu, Bakri sedang berada di lapangan sekolahnya. Dirinya terdiam dan melihat kanan dan kiri, seperti orang bingung. Bakri heran mengapa hatinya gelisah terus-menerus. Apa yang akan terjadi saat itu dia masih bingung. Akhirnya dia pergi ke kantin. Dia membeli minum dan mencoba untuk menyegarkan tubuh dan pikirannya kembali. Kemudian, Bakri sengaja menatap ke langit. Entah tiba-tiba sebuah bayangan seseorang yang akan kecelakaan muncul di dalam pikirannya. Di dalam pikirannya terlintas wajah Neno, teman sekelasnya. Bakri dengan sekuat tenaga berlari dan menuju ke kelas. Di sana terlihat Neno yang sedang berbincang santai dengan teman-temannya. Dengan nafas yang terengah-engah, Bakri berjalan ke arah Neno. "Ngapain sih, Kri? Gak jelas anak ini," ucap Neno sembari tertawa melihat tingkah aneh Bakri. Bakri memandang Neno sangat lama. "Aku kira mati kamu, No. Mungkin lapar aku, jadi mikir yang aneh-aneh," ucap Bakri tersenyum. Neno semakin bingung dengan perkataan Bakri saat itu. Kemudian kejadian itu berlalu. Saat pelajaran di kelas, Bakri semakin pusing dan badannya terasa panas dingin meriang. Kemudian tatapan Bakri menjadi sedikit menegangkan, lantaran dia melihat sosok berjubah hitam berkepala harimau sedang berdiri di depannya. Bakri langsung kaget dan menjerit. Teman-temannya spontan langsung menoleh kepadanya. Bu Ina yang saat itu mengajar hanya bisa mendengus pelan dan menatap ke arah Bakri. Bakri hanya bisa terdiam. Waktu pulang telah tiba. Bakri menggendong tas hitamnya dan keluar dari pagar sekolah. Pundaknya sangat berat sekali, entah kenapa. Sosok berjubah tadi juga tiba-tiba muncul dan mengagetkan dirinya. Saat dirinya sedang asik berjalan santai, tiba-tiba dari belakang dirinya didorong sesuatu yang sangat kuat. Ternyata sosok berjubah tadi yang berjalan cepat dan menghantam sebagian badannya dan berjalan cepat ke depan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara buah. Sesuatu yang menghantam sangat keras. Bakri menoleh dan melihat ke belakang. Alangkah terkejutnya saat melihat kepala Neno yang tersenyum ke arah Bakri. Bakri semakin terkejut lantaran kecelakaan tersebut membuat tubuh Neno sebagian rusak dan hancur, hanya menyisakan bagian kepala yang masih utuh. Bakri pulang dengan menyisakan duka yang mendalam. Neno meninggal di tempat. Ibunya yang melihat Bakri lesu sangat khawatir dan menanyainya, "Kamu kenapa, Le? Kok wajahnya pucat sekali?" tanya ibunya khawatir. Bakri hanya melihat ibunya dengan wajah yang sedih. "Tadi Neno kecelakaan, Bu, sepulang sekolah. Kecelakaan di depan gerbang. Aku tidak bisa menolongnya," jelas Bakri kepada ibunya. Ibunya kaget mendengar kabar tersebut. Dia langsung mengambilkan segelas air putih dan menyuruh Bakri untuk minum. Ketika Bakri sedang sholat maghrib, saat sujud terakhir dia mendengar seseorang yang ikut sholat di belakangnya. Bakri hanya membatin dan konsentrasi dengan sholatnya. Hingga selesai sholat, Bakri mendengar suara lelaki berkata amin di belakangnya.
Bakri langsung menoleh, namun tidak ada seseorang di belakangnya selain dirinya. Astagfirullah, kalau kamu setan dan niat mengganggu, aku mohon ganggu yang lain, jangan aku. Bakri berbicara sendiri di kamarnya, namun mustahil jika dirinya mendengar balasan akan penjelasannya tersebut. Tiba-tiba sebuah tasbih berwarna hitam terjatuh dengan sendirinya. Bakri kaget dan melihat tasbih tersebut. Dia berjalan dan mengambilnya. Rupanya, tasbih itu adalah pemberian dari kakeknya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bakri sangat mengantuk sekali. Sepulangnya dari pemakaman Neno, Bakri merasa kehilangan sekali. Tubuhnya sudah tidak seperti tadi, sudah agak enakan. Dia kemudian merebahkan tubuh dan tertidur. Bakri bermimpi bahwa dirinya sedang terbangun dan melihat dirinya sedang tidur di kasur. Bakri semakin ketakutan karena dirinya melihat tubuhnya sedang tidur. Bakri menghela nafas panjang dan wush, angin datang pelan membawa kabar bahwa sesuatu sedang datang. Kamu orang baik, Den. Saya mau ikut kamu, seseorang berkata di telinga Bakri. Bakri lantas menoleh dan ternyata yang dilihatnya adalah sosok tadi. Anehnya, kakeknya berada di samping sosok tersebut. Bakri langsung terbangun dari tidurnya. Dia bernafas kencang dan menyalakan lampu meja kamarnya. Dia melihat jam dan menunjukkan pukul 2 dini hari. Ya Allah, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Ucap Bakri yang melempar tubuhnya lagi ke kasur. 1 bulan lebih Bakri bangun berulang-ulang di jam yang sama. Masih belum ada penjelasan dan jawaban dari semua ini. Hingga saat dirinya selesai sekolah, ayahnya menelpon untuk segera pulang. Terdapat kabar bahwa kakeknya sudah sakit parah dan mereka harus segera menjenguknya. Sesampainya di rumah kakek dan neneknya, Bakri melihat kakeknya yang sudah tak berdaya. Dirinya sangat sayang sekali dengan kakeknya. Firman, kakak Bakri tidak bisa ikut menyusul mereka lantaran sibuknya pekerjaan yang sedang dijalani di ibu kota. Bakri ingin tidur, kondisi kakeknya mulai tenang, tidak seperti sebelumnya yang gelisah. Sekarang sudah cukup tenang. Ketika hendak tidur, dirinya menutup pintu kamar kakek. Tiba-tiba terdengar suara orang mengaji dari dalam kamar sang kakek. Bakri menyipitkan mata dan selingat-selinguk tidak jelas. Akhirnya dengan penasaran yang tinggi, Bakri membuka pintu kamar sang kakek kembali. Alangkah terkejutnya ketika melihat beberapa orang berpakaian hitam sedang duduk di lantai dan membacakan zikir secara bersamaan. Bakri terkejut dan tidak mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Siapa orang-orang itu? Dari mana datangnya? Bakri melihat dari beberapa orang yang berzikir itu, terlihat sosok yang mengetuainya, sosok yang selama ini selalu terlihat olehnya. Intipan Bakri pecah lantaran sosok itu kemudian menoleh kepadanya. Bakri kemudian menutup kembali pintu kamar kakeknya dan pergi ke kamar tidurnya. Jam pun berputar begitu saja. Bakri terlelap dalam tidurnya. Kemudian terdengar samar oleh Bakri, "Den, sholat. Suara tanpa raga. Seketika Bakri terbangun dan melihat jam ternyata masih sama jam 2 pagi. Karena sudah terlanjur bangun, Bakri kemudian sholat tahajud. Saat itu dirinya sholat sangat khusyuk sekali, tenang dan ikhlas. Dia berdoa agar kakeknya segera sembuh dan Allah segera mengangkat penyakitnya. Hingga pada saat itu, tepat 40 hari, Bakri terbangun di jam yang sama. Suara teriakan dan tangisan terdengar olehnya. Kakeknya meninggal jam 2:30 pagi. Duka yang mendalam menyelimuti keluarganya. Sepeninggal kakeknya, Bakri semakin mengerti bahwa sosok yang mengikutinya adalah hodam leluhur yang memang akan selalu diwariskan turun-temurun hingga anak cucunya kelak. Hal ini tidak membuat Bakri berpikir bahwa dirinya terganggu, malah dirinya bersyukur telah diberi kelebihan seperti ini dan sampai sekarang hal itu dipergunakan untuk kebaikan. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah. Kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.